Halo everyone, kembali lagi di F-Movie bersama saya. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Agent Game. Jadi persiapkan diri kalian, karena sebuah spoiler akan segera menemani Anda. Film ini dimulai di Antwerp, Belgia, tempat 3 agen swasta mengejar target mereka. Mereka menerima bantuan dari tim penyerang lokal yang dipimpin oleh Bundy dan Manson. Tak lama kemudian, Kavinsky, salah satu agen, menerima kenyataan yang mengejutkan. Senjatanya tidak berfungsi untuk penggunaan sebenarnya, dan hanya dimaksudkan untuk mengintimidasi. Hal ini mempersulit rencana mereka, karena mereka tidak punya pilihan selain menangkap target tanpa menggunakan kekuatan mematikan, meskipun ada risiko potensial. Namun operasi mereka berubah menjadi berbahaya ketika agen di dalam gedung diserang. Kavinsky menyaksikan target meledakkan bom kecil yang menandakan serangkaian peristiwa yang membawa bencana. Dalam kekacauan yang terjadi, ledakan lain menyebabkan satu agen terluka. Saat target berubah menjadi ganas, Kavinsky bergegas menangkapnya dan berhasil mengamankan sasaran mereka. Ia dengan cepat menempatkan target di dalam mobil dan keluar dengan tergesa-gesa dari tempat kejadian, menyadari betapa beratnya misi yang gagal. Reese. That guy's weird. Yeah. You do. Kembali ke 5 minggu sebelumnya, ke Black Site di Eropa Timur, agen CIA Harris dan Bill mendapati diri mereka berada di ruang interogasi yang menegangkan bersama Omar Abadi. Tugas mereka adalah untuk mendapatkan informasi darinya di lokasi yang dirahasiakan ini dengan bantuan visor. Ketiganya akhirnya menjawab Olson, tokoh komando di puncak rantai komando mereka. Omar dituduh menerima sejumlah besar uang, $2 juta, yang ditujukan untuk kelompok perlawanannya, rezim represif Bunder El-Mizdawi, seorang diktator di wilayah tersebut. Namun, dana yang dimaksud dapat ditelusuri kembali ke kelompok bayangan, yang dikenal karena hubungannya dengan terorisme. Where am I? All that, but you didn't answer my question. That is what we try to do. Good. I like that. You're making up. What are we supposed to? Seiring berjalannya interogasi, semakin jelas bagi para agen bahwa Omar mungkin tidak memiliki informasi yang mereka cari. Meskipun demikian, Bill menjadi yakin bahwa Olson menyembunyikan detail penting tentang situasi Omar. Ia mendesak Ki Harris, mitra dan sahabatnya sejak lama untuk menyelidiki kasus tersebut lebih saksama. Olson menekan tim untuk mengambil tindakan drastis, bahkan menganjurkan agar Omar disingkirkan berdasarkan bukti yang tidak meyakinkan. Namun Bill merasakan kerumitan yang lebih dalam pada situasi tersebut. Ia yakin akan ketidakbersalahan Omar dan menduga bahwa ada lebih banyak cerita daripada yang terlihat. You want to hear, and then they start working on undermining. We can make. We know what we're doing. Why don't you just? May I give it a go? Dalam permainan mata-mata berisiko tinggi ini, Bill dan Fisher menggunakan metode mereka sendiri untuk memaksa Omar mengaku. Fisher, dengan pendekatan yang kejam, melibatkan keluarga Omar dalam situasi tersebut, dengan harapan dapat menghancurkannya. Sementara itu, Harris berperan sebagai polisi baik yang berempati, yang berusaha membangun hubungan baik dengan tahanan tersebut. Saat ketegangan meningkat di ruang interogasi, Harris diam-diam berkomunikasi dengan Bill, berbagi informasi penting. Ia mengungkapkan bahwa El-Mizdawi, diktator yang ingin digulingkan Omar, telah membantu CIA dalam perang mereka melawan Al-Qaeda. Pengungkapan ini memberikan pandangan baru, memunculkan pertanyaan tentang motif sebenarnya di balik penangkapan Omar. Seminggu setelah kesepakatan kontroversial yang membuat dana tersebut dipertanyakan, Harris dan tim tiba-tiba ditugaskan untuk menangkap Omar. Sekarang, dengan beban loyalitas yang saling bertentangan dan agenda tersembunyi yang menimpa mereka harus mengarungi lanskap penipuan dan pengkhianatan yang berbahaya untuk mengungkap kebenaran. Taken about an hour ago. What do you? I told you everything. What do He you? chooses to run. Fine. Just. You think they lied to you? Film yang mencekam ini berubah menjadi gelap saat interogasi Omar mencapai klimaks yang tragis. Fisher akhirnya mengambil tindakan sendiri, mengklaim bahwa dia bertindak untuk membela diri terhadap agresi yang diduga dilakukan Omar. Dalam kejadian yang mengejutkan, dia mengungkapkan perintah tersembunyi dari Olson yang meliputi pemusnahan Bill, agen berdedikasi yang telah curiga terhadap misi mereka. Saat adegan menegangkan itu berlangsung, dia dengan dingin menyingkirkan Omar dan Bill di dalam ruang interogasi. Tindakan brutal itu disaksikan oleh Harris, agen yang tersisa yang menyadari pengkhianatan yang sedang terjadi.
Dalam sebuah langkah berani, Harris mengambil rekaman pembunuhan yang memberatkan dan melarikan diri dengan mengerikan sebelum Fisher dan kawanannya dapat menangkapnya. Maju cepat ke masa kini, 3 agen swasta memulai misi untuk menangkap target yang ditentukan. Misi yang diatur oleh Olsen. Di antara tim ini ada Kavinsky, Miller, dan Reese, masing-masing dengan keahlian dan rahasia mereka sendiri. Kavinsky, seorang mantan marinir dengan sejarah penolakan dari CIA, telah menemukan tempatnya di dunia penugasan swasta. Olsen, yang menyadari potensi Kavinsky, memanggilnya untuk pertemuan penting, memberinya misi yang berfungsi sebagai ujian lakmus untuk kesiapannya bergabung dengan jajaran CIA. Di sisi lain, Miller adalah karakter yang kompleks dengan sifat pemberontak. Setelah berkali-kali keluar dari kampus dan bahkan melakukan kekerasan terhadap seorang profesor, dia mewujudkan tekad yang kuat yang menarik perhatian Olsen. Dia merekrutnya untuk operasi rahasia ini, mengetahui bahwa dia memiliki keberanian dan kecerdasan yang diperlukan untuk tugas yang ada. Yeah, exactly. Collective agency, you. Okay, have time to crash the 2 tours. Completed your How do survey. you met? Oh, the apples. Then just going back. Tanpa sepengetahuan Kavinsky dan Miller, mereka berdua dimanipulasi dari balik bayang-bayang oleh sosok yang tak terlihat, yang dikenal hanya sebagai Kontrol, yang kemudian terungkap sebagai Fisher sendiri. Kontrol mengeluarkan arahan ketat kepada Kavinsky, memerintahkannya untuk tidak terlibat dengan target mereka, atau membuka pesan terenkripsi yang membanjiri teleponnya. Secara bersamaan, Kontrol mempertahankan komunikasi rahasia. Saluran komunikasi dengan Miller mendesaknya untuk memastikan bahwa Kavinsky tetap tidak mengetahui pesan-pesan tersebut dan menahan diri dari interaksi apapun dengan target. Potongan-potongan teka-teki mulai terungkap saat kebenaran di balik interogasi Omar dan penangkapan Harris terungkap. Rencana induk Olsen yang disetujui oleh para petinggi di Langley, markas CIA, berlangsung dengan mengerikan. Omar, yang pernah dianggap sebagai ancaman bagi rezim El Mizedowi, terungkap sebagai pion yang dikorbankan dalam permainan politik yang lebih besar. Sorry. Thank you. CIA telah membuat kesepakatan Faustian dengan El Mizedowi, mengizinkan akses ke sumber dayanya sebagai imbalan atas bantuan dalam memerangi Al-Qaeda. Olsen, yang dipercaya untuk melaksanakan operasi ini, bertekad untuk menyelesaikan semua masalah, memastikan pembersihan siapapun yang terkait dengan misi rahasia tersebut. Saat Kavinsky, Miller, dan Reese tanpa disadari terjerat dalam jaringan ini, mereka harus menavigasi lanskap pengkhianatan dan agenda tersembunyi yang berbahaya untuk bertahan hidup. Dengan Harris terungkap sebagai target misterius yang telah ditugaskan untuk mereka bawa, Kavinsky menemukan dirinya di persimpangan jalan. You play along? Sebagai mantan marinir dengan sejarah penolakan dan keinginan untuk menebus kesalahan, kesetiaan Kavinsky diuji saat ia bergulat dengan hakikat sebenarnya dari misi tersebut dan kebohongan yang disebarkan oleh mereka yang berkuasa. Saat taruhannya meningkat dan bahaya meningkat, Kavinsky dan Miller mendapati diri mereka berada di jalur tabrakan dengan kekuatan yang berusaha membungkam mereka. Dengan kendali yang menarik tali dari bayang-bayang, garis antara sekutu dan musuh menjadi kabur, dan hakikat sebenarnya menjadi jelas. Akankah Kavinsky dan Miller melawan segala rintangan dan mengungkap jaringan penipuan sebelum terlambat? Atau akankah mereka menjadi korban belaka di dunia gelap spionase dan pengkhianatan? Maybe he's Coast Guard. Well, bounced around. Bounced around where? How about the agency? I guess it took a minute or two to line things. Adegan ini mencapai klimaksnya saat Kavinsky, Miller, dan Reese mendapati diri mereka berada di pesawat yang penuh dengan kantong mayat yang tidak menyenangkan. Pintu kokpit terkunci dan jatuh ke dalam perangkap yang berbahaya. Kepanikan melanda saat mereka menyadari bahwa mereka sedang meluncur cepat ke dalam bahaya tanpa jalan keluar yang jelas. Putus asa untuk mendapatkan jawaban dan merasakan urgensi situasi, Kavinsky bersikeras untuk berbicara dengan target misterius mereka. Miller awalnya ragu-ragu, tetapi akhirnya setuju, menyadari betapa seriusnya momen itu. It's a body bag. What was I supposed to know there were body bags, man? There were fucking blame. Are you saying fuck me? Yeah, fuck you. I'm asking you. That's fucking great. Mereka memutuskan untuk mengungkap misteri itu, menyelidiki pesan terenkripsi yang membanjiri telepon Kavinsky, pesan yang telah menjadi kehadiran misterius selama misi mereka. Apa yang mereka temukan mengejutkan mereka sampai ke akar-akarnya, sebuah video yang mengungkap Fisher yang seharusnya menjadi sekutu mereka dengan kejam mengeksekusi seorang anggota timnya sendiri. Pengungkapan itu membuat mereka merinding
karena mereka menyadari sejauh mana penipuan yang telah mereka lakukan. Yang mengejutkan mereka, ketiga anggota tim itu ingat pernah diberitahu oleh Olson, atasan mereka, bahwa Fisher akan memimpin operasi tersebut. Miller menyusun teka-teki itu, menyimpulkan bahwa pesan terenkripsi itu sebenarnya berasal dari target mereka, Harris. Di saat yang menegangkan, Harris melangkah maju, mengungkap intrik gelap yang sedang terjadi. Ia mengungkapkan bahwa tim yang ditugaskan untuk membawanya masuk telah dijadwalkan untuk dicegat oleh Fisher saat mereka tiba di Thailand. Kematian mereka akan dipentaskan, nasib mereka ditetapkan sebagai korban dalam operasi rahasia yang gagal. Namun dihadapkan dengan bukti kuat pengkhianatan Fisher, Harris mengusulkan rencana yang berani. Video yang memberatkan tentang tindakan Fisher tidak hanya akan mengungkap rencananya, tetapi juga melibatkan Olson, atasan mereka yang sulit ditangkap. They could kill you. Yang terjadi selanjutnya adalah pertarungan berisiko tinggi. Saat Fisher dan pasukannya bentrok dengan Harris dan ketiganya. Menyadari bahwa rencananya yang disusun dengan hati-hati mulai gagal, Olsen mengirim tim penyerang yang kejam untuk melenyapkan semua saksi. Dalam pusaran tembakan dan aksi yang memacu adrenalin, tim tersebut berjuang keras untuk bertahan hidup. Meskipun Olsen terus berusaha, Harris dan sekutunya menolak untuk menyerah tanpa perlawanan. Plan B. Wait, what was... Fisher, yang menyadari bahwa dia telah dikhianati, melakukan perlawanan terakhir terhadap Harris, mantan rekannya yang berubah menjadi musuh. Dalam momen tekad yang kuat, Harris mengalahkan Fisher, memastikan keadilan ditegakkan. Bahkan saat Olsen melancarkan serangan pesawat nirawak yang menghancurkan dalam upaya putus asa, mereka berhasil lolos dari kobaran api. Tekad mereka tak tergoyahkan. Dua minggu kemudian, Olsen menerima umpan video yang mengerikan, mengungkap pembunuhan berdarah dingin Bill di tangan Fisher. Terkejut dan terpojok, ia menyadari bahwa ia telah dikalahkan, rahasianya terungkap untuk dilihat dunia. Dalam pengejaran yang mendebarkan, Olsen dikejar oleh iblisnya sendiri, berpacu dengan waktu, saat ia mengenali tanda-tanda pasti bahwa ia sedang diburu. Sebuah van putih menjadi sosok yang menghantui saat dunia runtuh di sekelilingnya. Meskipun ia berusaha membungkam kebenaran, van dan penumpangnya menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan jejak ilusi yang hancur dan rahasia yang terpendam. Di momen terakhir yang mengerikan, Olsen mengulurkan tangan kepada sosok misterius, mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan, "Kita punya masalah." Saat debu mulai mereda setelah cobaan yang mengerikan itu, Harris, Kavinsky, dan Miller muncul sebagai pahlawan yang tidak terduga. Kemenangan mereka pahit manis, di tengah luka, pengkhianatan, dan pengorbanan. Dunia agen rahasia terbukti menjadi lanskap yang berbahaya, kesetiaan diuji, dan harga kebenaran menuntut pengorbanan yang besar. Film pun akhirnya selesai. Benar-benar ending yang begitu mengagumkan. We have a problem. Did it work?